Ini alamnya alam setelah batas dunia masuk ke alam akhirat. Ini dimensi-dimensi yang belum terlihat oleh orang yang Allah kehendaki masih ada hijab. Kalau yang sudah tidak hijab, alam akhirat sudah Allah berikan memandang, bisa melihat. Walaupun tidak semua keseluruhan alam akhirat. Kalau air suci Perwitosari itu kan maul hayat. Ya. Kalau ini kan kesucian, ini pembersihan. Ini sama juga kalau di dalam Islam tuh bab toharoh. Jadi diawali dengan toharoh, dibersihkan. Tapi ini yang dibersihkan semua elemen negatif dari dalam jasadnya maupun di dalam dirinya, jiwanya. Jadi yang membuat siram jamas itu gagal, tidak sesuai dengan keberuntukannya, pakemnya untuk membersihkan jiwa dan raganya, itu dari niatnya. Terus kita mengguyur air ke kepala ketika kaki sudah masuk ke dalam pancuran 7. Kenapa harus seperti itu? Supaya ini pemanasan ini dulu. Bahwa yang kita pakai itu dampal dulu, kaki dulu. Karena kaki ini sarana untuk melangkah, makanya dia didulukan. Habis itu baru kepala. Itu seperti itu. Jadi kalau belum masuk ke air dulu kaki, berarti kita tidak mulai dari start dari awal, dari bawah dulu, dari dampalnya dulu. Kemudian ini ketika prosesi sudah diguyurkan ke kepala. Jadi ini yang ketika Pak Zen kita siram itu, nah ininya ini. Tapi kita sesuaikan dengan proposalnya itu juga. Kalau yang di atas yang belum disiram ya? Belum. Ketika di area ketika kita kayak kemarin ya. Dan niatlah bahasanya. Ya, kita ujubkan lah sama proposalnya itu. Di tempat areal itu karena semesta menyaksikan dan mendukung gitu. Nah ini coba ini resapin item ini melengkapi tugas kita selaku khalifah ketika ini kan. Jadi setelah ini kita ya ini berkah selamat. Dan selamat ini kan agama ini. Selamat ini agama. Jadi kita berkah itu dengan beragama. Kalau nggak beragama ya nabrak-nabrak, nggak selamat. Pokoknya selamat itu ya selamat gitu. Selamat itu tidak bermasalah. Selamat itu tidak bermasalah. Kalau berkah itu kenikmatan yang bertambah-tambah. Kita kalau pengen berkah kenikmatannya kita terus ya pakai selamat ini, agama atau keyakinan atau ritual yang menyelamatkan. Itu akhirnya selamat. Kalau selamat itu kan bisa ditambahin apa? Terselamatkan, diselamatkan atau apa ditambahin ini bisa. Ini kan masih baku. Panjang umur. Panjang umur. Nah ini berkah
Panjang umur kalau nggak berkah, nggak enak. Panjang umur kalau nggak selamat, ngapain? Nah, makanya di ini poin pertama ini sudah kunci baku. Tinggal di bawahnya sakti. Sakti ini sakralnya hati. Jadi selalu nempel kepada kekuasaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau pengertian Jawa itu, jadi perkata itu punya makna yang luas, bukan makna yang sempit. Sakralnya hati ya. Iya, sakti sakralnya hati. Jadi hatinya nempel dengan siapa? Dengan penguasa alam semesta itu tadi. Gitu. Terus mukti. Mukti itu kita tidak mengalami sesuatu yang menghinakan. Itu sebutnya mukti. Tidak mengalami sesuatu yang menghinakan, itu mukti. Makmur itu berhubungan dengan kemelimpahan. Keberlimpahan. Ini berhubungan dengan finansial dan macam-macam. Itu makmur. Makanya kita ngambil energi kemakmuran. Energi kemakmuran. Itu ketika kita ngambil energi alam semesta untuk kemakmuran. Ini ya udah paham ya, ini udah sakti, makmur, mukti, makmur. Nah, terus rahmatan lil alamin, kita ambil istilah dari keyakinan Islam. Gitu. Karena hampir mayoritas, kalau misalnya di sini kita kayak menghayu-hayu ning bawono, nah ntar kurang nih ya. Kalau rahmatan lil alamin itu udah hampir semua orang paham, mengerti, daripada menghayu-hayu ning bawono. Padahal sama, rahmatan lil alamin dengan menghayu-hayu ning bawono sama. Assalamualaikum sama rahayu sama. Kita kan rahayu sagung dumadi. Itu sama juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sama. Penjabarannya sama. Terus bahagia dunia akhirat. Jadi kalau kita menginginkan sesuatu, jangan hanya di dunia. Namanya akhirat itu batas alam setelah dunia. Gitu. Alam akhirat itu setelah melewati batas alam dunia. Makanya kalau minta jangan dunia aja, karena ada alam yang sangat banyak. Ini alamnya bukan akhirat ini kan ada yang namanya barzah, ada mahsyar, ada surga, ada neraka dan lain-lain. Ini termasuk ke akhirat. Ini alamnya alam setelah batas dunia masuk ke alam akhirat. Ini dimensi yang belum terlihat oleh orang yang Allah kehendaki masih ada di hijab. Kalau yang sudah tidak hijab, alam akhirat sudah Allah berikan memandang, bisa melihat. Walaupun tidak semua keseluruhan alam akhirat, sebagian. Terus kelawan kodrat ingsun. Jadi ini semua kekuatan yang kita ini semuanya hanya dengan kodrat ingsun. Ingsun di sini ya ingsunnya diri atau ingsunnya aku. Ingsunnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di dalam insan atau Muhammad. Kan kita ini partikel dan semuanya satu. Nyambung nggak nih? Ada yang mau dipertanyakan? Kalau kodrat kan kehendak, betul? Keinginan kehendak. Iya.
Berarti yang menghendaki insun. Kalau nggak ini nggak akan nyampe. Kalau tanpa insunnya itu semuanya juga nggak akan terjadi, nggak akan ada ini semua. Wujud itu supaya apa yang keinginan kita, rangkaian dari atas sampai bawah, supaya wujud berarti namanya wujud, kita bisa melihat, nampak, jelas. Kalau nggak wujud ya berarti goib. Gitu. Nih, ini kan ada T itu disebut nama bin atau bintinya. Jadi misalnya Pak Zen, Ibu pas nggak ada yang punya kasus atau mungkin mau membersihkan jiwa raganya untuk membuat perhitungan rekaman, editing dan lain-lain, editing diri ya, diedit, didubbing. Nah, ini dimulainya kita harus melalui ritual siram jamas. Itu seperti itu. Yang ini siapa ininya gitu. Caranya ini, prosesnya ini. Gimana kalau nggak pakai? Ya saya diajarinya begitu. Jadi kita benar-benar bersih ya bersih dalam pemahaman, bukan tidak paham. Jadi bahwa kita dibersihkan, disucikan untuk kembali fitrah setelah keluar dari camp, setelah keluar ya benar-benar. Nah tinggal setelah dari camp lo catat apa gitu. Itu seperti itu. Ada pertanyaan? Boleh? Ini sama dengan apa? Mandi Banyu Perwitosari. Air Perwitosari sama juga. Cuman ini kan pensucian diri hidup dengan urip itu tadi. Kita kan diuripi. Nah dengan urip kita ini. Kalau air suci Perwitosari itu kan maul hayat. Iya. Kalau ini kan kesucian, ini pembersihan. Ini sama juga kalau di dalam Islam tuh bab toharoh. Jadi diawali dengan toharoh, dibersihkan. Tapi ini yang dibersihkan semua elemen negatif dari dalam jasadnya maupun di dalam dirinya, jiwanya. Yang nggak kena dosa, yang kena masalah, yang nggak kena ini kan hanya ruh, yang kekuatan. Kalau sukma itu yang kena pasal, yang menderita, yang apa itu, yang ngerasain sakit itu. Tapi pakai jasa panca indera ini. Ada tadi pertanyaan? Itu Mi yang apa? Itu kan ada T ya, T itu kan ada nyebutin binti ya. Iya. Ada misalkan orang itu nggak tahu nama orang tuanya karena mungkin dia hasil dari apa dipungut, istilahnya gitu. Itu bisa penggantinya apa? Fulan. Bin Fulan. Nah, terus atau bin Adam atau Hawa. Iya. Bisa pakai itu ya. Iya. Yang kedua, ini apa yang membuat prosesi ini gagal? Maksudnya dalam arti tidak bersih, masih ada yang ini, masih ada sisa-sisa sehingga masih ada kotorannya gitu loh. Iya. Apa yang menyebabkan ketika prosesi ini gagal ke orang tersebut gitu, maksudnya ada lelaku apa gimana gitu loh yang menyebabkan seseorang itu ketika dijamasin dia berarti enggak, harapannya kan bersih, Iya. luar dalam apa semuanya bersih harapannya. Dan itu maksud saya apa yang menyebabkan ketika seseorang melakukan orang itu gagal. Dan arti kan gagalnya di sini masih menyisakan nggak bersih gitu loh. Oke, saya jawab ya. Cukup? Iya. Iya. Pertanyaan bagus. Jadi yang membuat siram jamas itu gagal, tidak sesuai dengan keberuntukannya, pakemnya untuk membersihkan jiwa dan raganya, itu dari niatnya yang ragu-ragu, tidak totalitas. Niat yang dimandiin atau niat yang mandiin? Niatnya yang mau mandi kan, yang mau dibersihkan itu.
mandi ini tuh sudah ininya ini. Dia pikirannya Udah beda. Tuhan, fulus. Tidak ada keikhlasannya itu. Sudah fulus. Itu beda. Itu hasilnya pun akan berbeda. Karena kalian yang membersihkan aja juga kotoran, gimana mau membersihkan kotoran juga? Yang bersihin udah kotor, mau bersihin kotoran juga, ya karena kotor sama kotor. Mestinya yang bersihin dulu itu kelihatan sepak terjangnya kayak apa, ininya kayak apa. Apakahnya dia wani piro itu? Nah, itu harus dipertanyakan. Tapi beda kalau setelah mandi jamak beres terus dia mau ngasih hadiah, itu nggak ada masalah. Itu haknya masing-masing. Gitu. Kan sudah ada ketentuannya. Kalau misalnya bukan pengampunan dosa, bukan. Tapi siapa sih yang nggak punya dosa? Semuanya. Ketika Qabil dan Habil juga supaya ini juga ada persembahan. Ya, ada kafaratnya ya. Ada kafaratnya. Kita melakukan ketika kita haji, umroh juga kalau ada pelanggaran juga ada kafaratnya. Semuanya sama. Dan itu hak masing-masing. Biasanya di ini sesuai dengan keilmuan yang sudah disampaikan kepada sang pembimbingnya. Tapi yang pembimbing yang benar itu tidak menekan, tapi memberikan ruang, waktu, dan jalan. Misalnya yang dibimbing itu nggak punya. Ya kalau sang pembimbingnya itu finansial sama Allah ada jalan, kenapa nggak digalangin dulu, dikeluarkan dulu, supaya jiwa raganya juga bersih. Nanti kalau misalnya ini dia sudah itu urusan dia, bukan urusan sang pembimbing. Yang pembimbing yang menyampaikan kepada hajatnya, selesai. Masalah diri masing-masing. Kayak misalnya ibu ada punya utang, lo catat ya, gitu. Saya nggak nyatet karena saya yakin sama Allah. Kalau lu nggak kembali urusan lu, gitu kan, bukan urusan gue, gitu kan. Terus gue bantu sudah, gitu. Akad-akadnya udah jelas. Itu seperti itu. Seperti kita bantu, kita sampaikan tujuan masalah doa terus akhirnya ini kita enggak itu kan kok asli ngapain kan, itu juga udah. Nah itu urusan hak masing-masing. Hak masing-masing punya.